Bayangkan kamu sedang snorkeling di laut sebening kaca. Di sekelilingmu, ratusan ikan warna-warni berenang di antara terumbu karang. Di atas permukaannya, suara burung cendrawasih dari balik pepohonan tropis yang lebat. Dan sekarang bayangkan semuanya hilang perlahan karena satu hal, yaitu tambang. Kita sedang menyaksikan potensi bencana ekologis dan sosial yang terjadi secara diam-diam di salah satu wilayah paling berharga di Indonesia, yaitu di Raja Ampat. Raja Ampat bukan hanya indah secara visual, tapi juga istimewa secara ilmiah. Kawasan ini disebut sebagai epicentrum segitiga terumbu karang dunia. Di lautnya terdapat lebih dari 1.400 spesies ikan, 550 spesies karang keras, dan berbagai jenis mamalia laut langka. Keanekaragaman ini menjadikannya sebagai salah satu tempat dengan biodiversitas laut tertinggi di bumi. Di darat, Raja Ampat adalah rumah bagi hutan hujan tropis yang menjadi habitat burung cendrawasih, walabi, dan spesies anggrek endemik. Tapi nilai dari tempat ini tidak berhenti di data biologi saja. Bagi masyarakat adat seperti suku Maya, tanah ini adalah ruang hidup, sumber pangan, obat-obatan, dan juga identitas. Kawasan ini juga telah lama dikelola dengan sistem kearifan lokal berbasis laut, yang berarti masyarakat sudah punya sistem konservasi sendiri, jauh sebelum ada istilah ekowisata. Namun belakangan muncul fakta-fakta yang mengusik. Tiba-tiba saja sejumlah wilayah yang sebelumnya diketahui sebagai tanah ulayat atau hutan lindung berubah statusnya menjadi konsesi tambang. Prosesnya tidak transparan. Banyak warga yang bahkan baru tahu tanah adat mereka telah dijadikan wilayah pertambangan setelah dokumen izin diumumkan. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap rencana yang beresiko besar terhadap lingkungan harus melalui analisis mengenai dampak lingkungan yang inklusif. Tapi dalam banyak kasus, warga tidak dilibatkan. Tidak ada konsultasi publik yang layak. Tidak ada persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat adat. Padahal itu prinsip dasar dalam perlindungan hak-hak mereka. Lalu siapa yang sebenarnya mendapat keuntungan dari semua ini? Beberapa perusahaan tambang yang terdaftar bukan berasal dari Papua. Bahkan banyak yang berkantor pusat di luar daerah atau berafiliasi dengan investor besar. Dalam beberapa kasus, nama-nama pemiliknya tidak tercantum jelas, menyulitkan proses pelacakan akuntabilitasnya. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa konsesi tambang diberikan di zona hutan lindung atau dekat kawasan esensial seperti daerah tangkapan air. Ini tentu bertentangan dengan prinsip konservasi dan menciptakan resiko serius terhadap siklus air, kualitas tanah, dan keanekaragaman hayati. Ada dugaan kuat bahwa proses izin ini tidak hanya janggal secara hukum, tapi juga secara moral. Bagaimana bisa wilayah yang selama ini dijaga ketat untuk konservasi justru dijadikan target eksploitasi? Inilah yang harus kita renungkan bersama. Jika kita tahu ada kejanggalan, tapi kita tetap diam, bukankah kita ikut andil dalam kerusakan itu? Raja Ampat punya potensi besar di sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif lokal. Banyak kampung sudah mengelola homestay berbasis masyarakat, winding wisata, hingga konservasi laut mandiri. Mereka sudah punya bukti bahwa pembangunan bisa dilakukan tanpa menghancurkan. Kalau tambang terus dibiarkan, kita tidak hanya kehilangan pemandangan indah, kita juga kehilangan ekosistem penting, kearifan lokal, dan warisan dunia. Dan begitu rusak, tidak ada cara instan untuk mengembalikannya.
Kita tidak bisa bilang cinta Indonesia tapi membiarkan surga seperti Raja Ampat dikorbankan atas nama investasi yang tak adil. Kita tidak bisa mempromosikan pariwisata sambil menutup mata pada korupsi izin dan eksploitasi tanah adat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang sedang terjadi, tapi apakah kita mau membiarkan ini terus terjadi? Bagaimana menurut kalian? Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, karena suaramu memberikan angin segar terhadap perkembangan Indonesia ke depannya.